Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminuddin Muhammad. Saya adalah dosen di Prodi D3 Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Saat ini saya mengampu mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan di semester 1 mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktika. Mata kuliah ini akan dilaksanakan atau diajarkan dalam 14 pertemuan yang terdiri dari pertemuan tatap muka secara teori dan praktika di laboratorium. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan salah satu pokok bahasan yang sudah saya ajarkan secara teori di kelas, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan praktikanya di laboratorium, yaitu tahap-tahap komunikasi terapeutik keperawatan. Pembelajaran ini akan saya lakukan bersama mahasiswa Prodi D3 Keperawatan di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate bersama mahasiswa keperawatan. Sebelum melakukan pembelajaran ini, saya akan memberikan SOP atau panduan praktika kepada mahasiswa sekurang-kurangnya 2 hari sebelumnya untuk mereka pelajari. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang tahap-tahap komunikasi terapeutik keperawatan, dan mahasiswa mampu melaksanakan tahap-tahap komunikasi terapeutik keperawatan. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu mempraktikkan komunikasi terapeutik keperawatan pada tahap prainteraksi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan praktik komunikasi terapeutik pada tahap orientasi, dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada tahap kerja, dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik pada tahap terminasi. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti kami pada pembelajaran praktika di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate di lantai 2 ruangan biomedik. Simak pada video berikut ini. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian lagi pada hari ini, pada pertemuan kita yang ketiga ya, untuk mempraktekkan komunikasi terapeutik atau tahapan komunikasi terapeutik pada pasien ya. Jadi kemarin kita sudah belajar di kelas secara teori mengenai tahapan-tahapan komunikasi terapeutiknya, dan hari ini kita belajar di laboratorium sini untuk mempraktekkan bagaimana sih kita mengaplikasikan atau menerapkan tahapan komunikasi terapeutik tersebut pada pasien ya. Baik, mungkin sebelum kita memulai praktik, kita mereview dulu ya. Review dulu tahapan-tahapan komunikasi terapeutik pada pasien itu ada berapa saja? Ada yang bisa bantu menyampaikannya? Ada 4, angkat tangan silakan. Oke. Ya. Dalam komunikasi terapeutik itu empat tahap. Yang pertama, tahap prainteraksi atau tahap persiapan. Yang kedua, tahap orientasi atau tahap perkenalan. Yang ketiga, tahap kerja. Dan yang keempat itu tahap terminasi. Baik, mungkin hanya itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Akhirnya kita kasih aplaus dulu untuk Asyira. Luar biasa. Semua pada setuju atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Setuju ya? Oke, nanti kita akan memperdalam lagi yang dimaksud dengan tahap prainteraksi itu kayak gimana, kemudian tahap orientasi itu kayak gimana,
lalu tahap kerja itu kayak gimana, dan tahap terminasi itu seperti apa ya. Oke, berarti sebelum kita mulai saya mereview saja ulang ya. Untuk tahapan komunikasi terapeutik ini atau komunikasi terapeutik keperawatan ini kita ada mengenal 4 tahapan ya. Yang pertama ada tahap pra-interaksi ya. Di tahap pra-interaksi ini apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah membaca atau mempelajari rekam medik pasien. Karena di dalam rekam medik pasien itu terdapat sejumlah data dan informasi mengenai pasien, meliputi nama, kemudian umur, jenis kelamin, ya, kemudian diagnosa medisnya apa, diagnosa keperawatannya apa, ya, lalu dia identitas lainnya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pelajari, keluhannya juga apa, ya, kemudian sudah berapa lama dia dirawat, lalu keluhan terakhirnya dia tuh apa. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kemudian yang perlu kita lakukan apalagi di tahap pra-interaksi, yaitu kita mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri di sini meliputi apa? Meliputi penampilan diri kita, ya. Pastikan kita sudah berpakaian yang rapi, sopan, ya. Tidak menyolok atau tidak terlalu menarik perhatian klien, seperti itu. Kemudian kita juga mengevaluasi diri, ya, mengukur kekuatan dan kelemahan diri kita. Apakah dalam merencanakan komunikasi ini kita mampu atau tidak, ya. Kita pede, percaya diri atau tidak. Kita memahami betul persoalan yang dihadapi pasien, yaitu penyakit yang diderita pasien atau tidak. Nah, itu yang perlu kita lakukan untuk mengevaluasi diri, mengukur kekuatan dan kelemahan diri. Lalu yang berikut yang perlu kita lakukan di tahap pra-interaksi ini adalah kita mencuci tangan. Ya? Mencuci tangan menggunakan cara 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, kita mempersiapkan alat-alat. Ya? Alat-alat apa yang sesuai dengan tindakan yang akan kita lakukan. Ya, jadi alat-alat yang kita persiapkan tuh ini, misalnya tensimeter, nah, ini seperti ini, tensimeter. Kemudian karena kita melakukan tensimeter, kita memerlukan stetoskop, ya. Nah, ini stetoskop seperti ini. Lalu untuk pengukuran tanda-tanda vital lainnya, untuk suhu kita butuh termometer. Jadi termometernya seperti ini. Untuk nadi dan pernapasan kita cukup menggunakan jam tangan saja, ya. Kalau tidak ada jam tangan, bisa menggunakan HP, boleh. Oke. Lalu sebelum kita bawa alat ini ke ruangan, nah, kita sendiri pastikan sudah siap, ya, menggunakan APD. Misalnya ini saya menggunakan handscoon, ya. Ini ada handscoon. Kebetulan ini handscoon yang on steril, ya. Kalau yang ini itu yang steril. Jadi kalau misalnya yang benar di ruangan yang digunakan adalah harus yang steril, yang seperti ini, gitu. Kalau ini yang on steril namanya. Nah, untuk cara penggunaan handscoon yang benar, yang baik itu bukan di sesi ini, ya. Nanti pada sesi keperawatan dasar. Jadi itu baru nanti kita akan belajar. Seperti ini. Kemudian masker, ya. Kalau ada masker kita menggunakan masker. Lalu setelah itu alat-alat ini kita bawa ke tempat pasien, ya. Nah, kita sudah tahu pasien dari rekam medik, dia berada di ruangan mana, kemudian tempat tidur nomor berapa, kalau itu memang pakai nomor. Nah, kemudian kita datangi pasien seperti ini. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, Pak, saya perawat Aminuddin. Saya bertugas di ruangan pria ini dari pagi jam 8 sampai sebentar jam 2 siang. Dengan Bapak
Aldi, benar? Oh baik, coba saya lihat gelangnya Pak. Oh benar, Bapak Aldi. Pak Aldi, apa kabar hari ini? Apa yang Bapak rasakan? Oh bau seperti itu ya Pak. Oke. Selain sakit kepala, pusing, apa lagi Pak yang Bapak rasakan? Oh itu aja. Oke. Oh tidurnya gimana tidur? Baik. Oh kurang terlalu baik ya. Kalau makan, mual, muntah? Tidak. Oke baik. Tidak. Berarti yang saat ini yang Bapak, jadi kita langsung validasi ya. Yang saat ini Bapak rasakan itu adalah pusing, kemudian sakit kepala ya, dan tidur tidak terlalu nyenyak. Begitu ya Pak? Oh baik. Ya baik Pak. Tujuan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sehubungan dengan keluhan yang Bapak rasakan. Itu pusing, kemudian sakit kepala dan kurang tidur. Bapak kalau saya baca dari rekam mediknya itu dirawat karena hipertensi kan Pak? Nah, jadi ini kita sudah masuk pada tahap validasi. Seperti itu. Ya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan mungkin saya membutuhkan waktu sekitar paling lama 15 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia, apakah kita melakukan sekarang atau Bapak mau istirahat dulu atau siap-siap dulu? Dan di mana kita dalam posisi seperti apa Bapak mau kita lakukan? Oh baik, sekarang. Oke. Dan dalam posisi berbaring ya. Oke, baik Pak. Ya. Baik Pak, ini saya siapkan alat dulu ya. Ini saya akan memulai dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu ya. Saya melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sambil saya melakukan pemeriksaan tekanan darah, saya sekalian juga mengukur suhu Bapak ya. Nanti kita laksanakan masing-masing sesuai SOP-nya. Misalnya kalau kita mengukur tekanan darah, berarti kita ukurnya di lengan sini ya. Lengan. Kemudian kalau kita mengukur suhu, berarti kita mengukur di ketiak ya. Atau di bahasa medisnya namanya aksila ya. Aksila di sini, di ketiak. Kemudian untuk mengukur pernapasan dan nadi bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita tinggal meraba saja nadi radialis di sini. Kemudian sambil kita tatap dadanya dan kita memperhatikan kembang kempisnya dada klien. Nah, ini posisi kita nih harus menghadap seperti ini ke pasien. Dan jarak kita juga harus intim. Nah, bila perlu mungkin tetap kita menggenggam dengan memegang seperti begini ya. Kemudian sambil memperhatikan napasnya, tapi dalam hati kita juga hitung ya. Tapi kan kita memulai dengan melihat jam dulu supaya kita tahu tentukan menit ke berapa kita akan stop. Jadi 1 menit saja. Oke ya. Untuk memperdalam ini nanti kalian akan belajar di keperawatan dasar ya. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, saya hanya masuk pada aspek komunikasinya saja, begitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Setelah sudah selesai, kita menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi. Ya Pak, baik. Saya sudah selesai mengukur tanda-tanda vital dan saya ingin menyampaikan ke Bapak sekarang bahwa tanda-tanda vital Bapak itu ada yang normal, ada yang tidak normal ya. Misalnya tekanan darah Bapak itu agak naik, agak tinggi. Misalnya 150-an atau 160-an per 80 atau 90 ya. Nah, kemudian nadi Bapak mungkin karena Bapak kurang tidur ya, itu
dia sedikit melemah, misalnya seperti itu. Ya pokoknya apapun hasil yang kita dapat, ya itu yang kita sampaikan. Tapi jangan dalam penyampaian itu terkesan menakut-nakuti, gitu ya. Jadi dalam komunikasi kita dengan pasien ini selalu kita seolah-olah memberi harapan atau penguatan pada pasien. Jadi jangan pasien terkesan merasa bahwa oh saya ini parah gitu, sakitnya parah. Itu jangan. Tapi hasilnya seperti itu Pak, tapi saya yakin Bapak pasti bisa sembuh. Ya. Yang penting Bapak tetap semangat. Semangat, kemudian jaga makan yang teratur, minum obat yang tepat waktu, ya. Pastikan istirahat yang cukup. Gitu ya Pak? Oke Pak, sudah selesai saya lakukan pemeriksaan tanda vital. Sekarang apa yang Bapak ingin sampaikan lagi atau Bapak rasakan? Nah ini kita sudah masuk pada tahapan terminasi. Apa yang Bapak rasakan sekarang? Apakah masih nyeri? Apakah masih pusing? Kalau misalnya masih pusing, ya kita menganjurkan dia mungkin untuk beristirahat. Kemudian mungkin istirahat di sini dalam artian istirahat fisik mungkin dan istirahat psikis. Ya, jangan terlalu banyak berpikir seperti itu. Setelah selesai, pasiennya kita rapikan. Ya, karena kalau kita tadi pemeriksaan tanda-tanda vital, misalnya kita tensikan, pasti lengan bajunya akan kita kasih naik. Nah, sekarang kita kasih dulu. Pak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Bapak saya rapikan dulu ya sebelum saya tinggal. Oke Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Dan saya mohon pamit. Saya berharap Bapak cepat pulih ya Pak. Tetap semangat. Dan jika Bapak membutuhkan bantuan saya, silakan menghubungi saya di ruang perawat. Jika saya tidak ada atau sedang mengerjakan pekerjaan lainnya, teman saya bisa akan membantu Bapak dengan senang hati. Ya Pak? Jadi kalau Bapak membutuhkan saya, silakan ke ruang perawat. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang. Ya. Kemudian kita rapikan alat. Nah, misalnya ini kalau masih belum terisi ke tempatnya, kita isi lagi. Kemudian ini juga kita rapikan seperti ini. Lalu kita kembalikan ke tempatnya semula. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita mohon pamit. Saya permisi ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Kemudian saya kembalikan alat. Berarti saatnya saya melepaskan APD, alat pelindung diri. Masker kita buka kalau ada. Tempatkan ke tempat sampah. Jadi di sini harus ada tempat sampah. Oke. Setelah itu kita lepaskan handscoon atau sarung tangan. Kemudian kita tempatkan ke tempat sampah. Di sini tidak ada tempat sampah, jadi sudahlah saya taruh di bak kom. Sudah selesai dan saya mencuci tangan. Ya. Cuci tangan 6 langkah lagi. Barulah saya catat di rekam medik pasien. Semua tindakan yang sudah saya lakukan tadi, hasil-hasilnya saya catat di rekam medik pasien. Nah, itu kira-kira yang perlu saya review dulu sebelum kalian melakukan praktik langsung secara mandiri. Ya. Jadi nanti praktik secara mandiri biar tahu, karena dalam komunikasi ini itu yang kita butuh adalah banyak berlatih. Ya. Tidak ada komunikasi yang baik tanpa latihan. Jadi kita harus banyak melakukan praktik untuk bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih excellent, nah, dalam komunikasi terhadap pasien. Nah, seperti itu saya rasa. Dan silakan kalau ada yang ingin melakukan praktek, saya persilakan.
Baik, sekarang kita coba praktek ya. Nanti praktek ini akan dilakukan oleh teman kalian ya. Jadi di sini ada 2 orang, satu yang bertindak sebagai perawat, satu sebagai pasien. Kita mulai ya, tolong perhatikan di sini. Nah, kita mulai dari tahap prainteraksi. Pertama, perawat mempelajari rekam medik pasien. Nah, seperti ini, dia membaca, dia pastikan dia sudah hafal pasien nama siapa, kemudian dia mencuci tangan. Oke, sudah. Setelah itu dia mempersiapkan alat. Baik, alat sudah siap, dia mengevaluasi diri, menyiapkan dirinya, penampilannya, apa semua. Sekarang perawat menggunakan APD, alat pelindung diri. Ya di sini yang kebetulan yang ada handscoon-nya, masker tidak ada. Jadi dia menggunakan handscoon. Oke, sudah siap. Dan perawat membawa alat-alat atau mendekatkan alat ke pasien, ruangan pasien. Silakan. Sekarang kita masuk pada tahap orientasi ya. Perawat melakukan salam sapa. Silakan. Assalamualaikum, permisi Pak. Apa betul ini dengan Bapak Wahyu? Ya. Boleh saya cek gelangnya? Iya betul, ini dengan Bapak Wahyu. Perkenalkan, saya perawat Nasiran. Bisa Bapak panggil Siran saja ya. Jadi apa yang Bapak rasakan saat ini? Iya. Jadi tujuan saya ke sini, saya ingin melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Jadi yang Bapak rasakan saat ini itu ada apa-apa saja? Selain kepala pusing, apalagi lemas. Ya. Semalam Bapak bisa tidur? Oh iya. Jadi tujuan saya ke sini itu ingin memeriksa tanda-tanda vital itu yang pertama tensi Bapak, tekanan darah Bapak, dan juga suhu, nadi dan juga pernapasan ya. Apakah Bapak bersedia? Waktu yang saya butuhkan saat ini tuh mungkin kurang lebih 15 menit ya Pak. Jadi apakah bisa melakukan sekarang atau? Oke baik Pak. Dengan keadaan berbaring atau duduk saja? Oh iya Pak. Ya, ini perawat akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Jadi yang dia akan lakukan duluan adalah tensi dan pengukuran suhu tubuh. Nah, Permisi ya Pak. ini harusnya lengan bajunya nih digulung ke atas ya, supaya ini alat ini nanti bersentuhan langsung dengan kulit. Ya, seperti itu. Tapi kan ini bukan pembelajaran keperawatan dasar, ini komunikasi, jadi ini hanya simbolik-simbolik saja gitu ya. Oke. Raba dulu. Setelah dia melakukan tensi dan pengukuran suhu tadi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan nadi dan pernapasan ya, dengan posisi yang sudah saya ajarkan tadi ya. Oke baik Pak, selanjutnya saya memeriksa tekanan nadi dan juga pernapasan ya. Relax saja ya Pak, tarik nafas. Oke baik Pak, jadi dari pemeriksaan tadi tekanan darah Bapak sedikit tinggi ya, itu 160/80 ya. Jadi agak sedikit naik, tapi tidak apa-apa ya Pak. Dari suhu Bapak normal, yaitu 36 derajat Celcius ya Pak. Nadi Bapak juga normal dan pernapasan juga normal ya Pak. Sudah Jadi saya sudah selesai
melakukan pemeriksaan, harus banyak istirahat, tidur yang cukup ya Pak. Ya, yakin pasti bisa sembuh ya Pak. Oke. Oke, dan perawat membereskan alat-alat. Dan mengembalikan alat-alat ke tempatnya semula. Jadi Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Jadi apabila Bapak perlu bantuan saya, silakan hubungi saya di ruang perawat ya. Apabila saya tidak ada di ruangan saya, di ruang perawat, bisa saja Bapak hubungi teman saya. Dengan senang hati mereka membantu ya. Ya Pak. Saya berharap semoga Bapak cepat sembuh dan tetap semangat ya Bapak. Ya, semoga cepat sembuh dan bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga Bapak ya. Ya mungkin itu saja. Saya permisi ya Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Sembuh. Ya, selanjutnya perawat melepaskan APD alat ini. Di sini APD yang digunakan adalah handscoon. Selanjutnya perawat mencuci tangan. Nah, oke. Lalu perawat mencatat semua kegiatannya di rekam medik, di khusus lembaran catatan keperawatan. Apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Baik, di sini saya akan menanyakan apakah semua hasil data pemeriksaan itu harus disampaikan kepada pasien? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Jawabannya iya. Kenapa? Karena keluarga dan pasien juga pasti ingin tahu bagaimana hasil pemeriksaan dari dirinya sendiri. Tapi dalam berkomunikasi kita harus berhati-hati karena kita tidak boleh mengganggu kondisi psikologis pasien. Apabila seperti contohnya tadi tekanan darahnya tinggi, kita harus menggunakan kata-kata lain seperti, oh hari ini tekanan darah Bapak cukup tinggi ya, walaupun kita sendiri sudah mengetahui bahwa tekanan darah dia sudah melampaui batas. Mungkin itu dari saja dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya jawaban yang diberikan oleh siapa maaf? Agis ya. Nah, memang itulah yang harus kita sampaikan ke pasien ya. Kita aplaus dulu untuk ya. Di sini kita memang harus menyampaikan semua ya informasi yang kita dapatkan ke pasien. Tetapi dalam penyampaiannya itu perlu kita berhati-hati. Jadi kita menghindari menggunakan bahasa-bahasa yang bisa membuat pasien merasa cemas. Baik, itulah tadi pembelajaran kita di lab ini tentang tahap komunikasi terapeutik keperawatan. Nah, saya berharap dengan pembelajaran hari ini kalian bisa mendapatkan pengetahuan ya, dan keterampilan tentang komunikasi terapeutik dalam semua tahapan. Nah, itu 4 tahapan tadi yang sudah kita pelajari. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, kalau sudah tidak ada, maka pembelajaran praktika tentang tahapan komunikasi terapeutik keperawatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran praktika berikutnya. Di lain waktu ya. Demikian dan kita akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus untuk kita semua dulu. Demikianlah pembelajaran praktikum yang sudah kami lakukan, yang dapat Anda saksikan melalui video tersebut. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.